Terima kasih Anda masih di Sido Today pemirsa. Anggota Polres Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ditemukan warga tewas di sebuah pohon. Ya, diduga pemirsa kematiannya janggal sehingga dalam penyelidikan polisi. Warga Dusun Nyiur Lembang, Jembatan Gantung Lembar, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di bukit belakang permukiman. Jenazah korban pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang mencari ayam peliharaannya. Saat menyisir bukit di belakang rumahnya, warga kaget mendapati sesosok mayat di sebuah pohon. Warga belum bisa memastikan mayat, namun setelah beberapa tumpukan daun dihilangkan, mendapati korban sudah tak bernyawa. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan mengamankan area kejadian. Korban ternyata anggota Polres Lombok Barat. Yaitu tersebarlah berita dari beberapa warga, juga ada yang sudah menelpon ke pihak kepolisian sama pihak kesehatan. Dan sambil menunggu, saya juga di sini selaku kepala dusun di dusun sebelah, karena ini dusun yang berdekatan gitu, datang untuk melihat kondisi udah banyak warga. Lalu kita sambil menunggu dari pihak kepolisian. Dari hasil olah TKP, korban ditemukan pada batang pohon di area tanah miring. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya kunci sepeda motor, sepasang sendal jepit putih, dan sebuah telepon genggam. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Dan sudah terhubung bersama kita ada Brigadir Terslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pernas Kalimalang, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Brigadir Terslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan. Ya baik, terima kasih rekan saya Bayu dan juga Ayah di studio. Pemirsa, di aktivitas perkantoran pagi hari, arus lalu lintas di kawasan Cawang Penas ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Seperti yang Anda lihat di layar kaca ini, kendaraan dari arah Cawanguki ataupun dari arah Halim yang akan mengarah ke arah Rawamangun dalam keadaan ramai cenderung sedikit mengalami perlambatan pada pekerjaan penggalian pipa di Jalan Dei Panjaitan. Kemudian memang hal ini akan berlangsung hingga 21 Desember. Untuk itu Anda berhati-hati saat melintasi jalur ini. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi untuk kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Kalimalang, di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini didominasi dengan kendaraan roda 2, kemudian kendaraan angkutan umum juga perlu diantisipasi menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Tanjung Priuk yang akan mengarah ke Halim dalam keadaan ramai dan lancar. Memang dominasi dari arah Tanjung Priuk ini didominasi dengan kendaraan-kendaraan ekspedisi seperti truk tronton dan juga truk mobil box. Tentunya antisipasi juga bagi pengendara roda 2 untuk selalu menjaga jarak aman serta jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kami juga harapkan untuk tidak menggunakan jalur Transjakarta sebagai jalur Anda. Hal ini juga demi terciptanya kelancaran untuk kendaraan dari arah Pondok Bambu yang akan mengarah ke arah Halim maupun yang akan mengarah ke Rawamangun pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ayah dan Nata, kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri. Dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 184 kasus laka lantas, dengan rincian 11 orang meninggal dunia, 18 orang luka berat, dan 304 orang luka ringan. Dari data tersebut, 38% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Dengan jumlah laka tertinggi terjadi pada Polda Jawa Timur, 58 kasus laka lantas. Kemudian di urutan kedua, Polda Jawa Tengah dengan 9 kasus laka lantas, dan Polda Jawa Barat ada di urutan ketiga dengan 8 kasus laka lantas. Selanjutnya
ada di polda-polda lain dengan angka kecelakaan 2 maupun 1. Untuk itu kami harapkan juga bagi para pengguna kendaraan untuk selalu berhati-hati, minimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Untuk itu utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan memang faktor penyebab laka lantas dikarenakan berkendara saat mengantuk lalu tertidur sehingga kehilangan kendali, terjadilah kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 34% laka didominasi pada pukul 6 hingga pukul 9.00 di aktivitas perkantoran pada pagi hari maupun aktivitas pagi hari. Ini menjadi waktu rawan kecelakaan pada tanggal 26 Agustus 2025. Kemudian bagi Anda yang akan beraktivitas, pastikan kendaraan dalam keadaan layak jalan, periksa kembali kelengkapan, dan juga Anda sendiri dalam keadaan sehat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS yang terkami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Penas, Kalimalang. Kembali ke rekan saya, Bayu dan Ayah, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda langsung dari kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, KPK kembali menyita mobil mewah milik Emmanuel Ebenezer dari rumah dinas Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selain itu, penyidik juga menyita belasan unit ponsel. Penyidik KPK kembali menggeledah rumah dinas mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Rumah yang digeledah terletak di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan KPK menyita 1 unit mobil minibus mewah yang biasa digunakan oleh Noel. Tak hanya itu, penyidik juga menyita barang elektronik dan 11 ponsel milik Noel. Mobil mewah berwarna hitam itu diduga terkait dengan kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Noel. Rumah Noel Ebenezer. Benar, jadi pasca dilakukan kegiatan tangkap tangan pada pekan kemarin, penyidik kemudian bergerak cepat untuk melakukan penggeledahan di beberapa titik lokasi. Dan hari ini tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Pancoran, yaitu rumah saudara IHG. Dari penggeledahan itu, tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4. Dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4. Mas, barang elektroniknya kalau boleh tahu apa, Mas? Di antaranya handphone. Jadi ada 4 unit handphone yang diamankan oleh penyidik. Kalau boleh tahu? Itu milik IHG, Mas? Diduga, jadi nanti kita akan buka tentunya isinya. Mas, kabarnya ponsel yang ditemukan itu disembunyikan di salah satu ruangan atau plafon dari rumah tersebut. Apa benar, Mas? Ya, penyidik menemukan 4 handphone di plafon rumah yang bersangkutan. Nanti kami akan tanyakan tentunya ya dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphonenya di plafon. Ya, tentu nanti dalam proses pemeriksaan kepada yang